Hello guys, selamat datang di podcast Cerita Perempuan. Nah, kali ini Cerita Perempuan kembali hadir dengan satu program baru dengan judul Sudut Pandang. Kesempatan pertama ini, Monik akan bertanya ke beberapa orang tentang bagaimana sudut pandang mereka terkait perempuan pekerja di Indonesia. Buat kalian yang mendengarkannya di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Kita perempuan dan kita punya cerita. Cerita Perempuan. Perempuan pekerja menurut aku itu hebat karena dia harus jadi menjalankan dua tugas deh. Sebagai wanita rumah tangga, terus dia juga mencari nafkah, terus dia juga harus mewujudkan cita-citanya. Perempuan pekerja seperti yang kita tahu, bekerja itu sebenarnya nggak wajib kan bagi perempuan. Apalagi ketika nanti menikah, kebutuhan sandang, pangan, papan, nafkah lahir batin itu udah menjadi tanggung jawab si suami atau si lelaki ya. Tetapi ketika perempuan memilih bekerja, itu artinya ada pilihan yang diambil. Apa sih pilihan yang diambil? Pilihan yang diambil itu namanya tanggung jawab. Jadi ketika perempuan akhirnya memilih bertanggung jawab atas dirinya ataupun keluarganya, itu artinya perempuan itu nggak bisa dibatasi pilihannya hanya karena gender. Jadi perempuan pekerja adalah perempuan yang sebenarnya kemampuan itu adalah sama atau mampu setara dengan laki-laki dalam pekerjaan. Kalau menurut saya itu wajar ya, karena sekarang itu kan sudah zaman modern ya. Jadi banyak banget perempuan yang meskipun kebutuhannya sudah cukup tapi dia juga bekerja gitu. Menurutku pribadi itu udah pasti wajar ya, karena perempuan itu juga memiliki keinginan. Dalam artian aku sebagai perempuan, aku nggak mau yang namanya di bawah lelaki. Karena dalam pekerjaan menurutku perempuan dan laki-laki itu sama, setara kemampuannya dan harus diakui. Jadi menurut aku perempuan itu sangat wajar bekerja. Menurutku sangat penting karena perempuan itu juga manusia biasa yang punya impian, jadi dia juga harus dikasih kesempatan yang sama buat bekerja di cita-citanya gitu. Menurut aku kalau misalnya dibuat persenan ya, itu harusnya 50-50. Kenapa? Karena perempuan yang sebelumnya aku bilang dengan laki-laki kemampuannya itu sama, setara. Jadi untuk suatu bidang pekerjaan umum seharusnya setara pentingnya gitu ya. Kecuali kalau misalnya bidang pekerjaannya adalah bidang pekerjaan berat yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Boleh kalau misalnya persentase perempuannya itu lebih kecil dibanding laki-laki. Tapi untuk bidang pekerjaan lainnya yang bisa juga diambil alih oleh perempuan, menurut aku sih harusnya penting ya, 50-50 itu harus seimbang. Gaji yang sama sesuai kemampuan, terus kesempatan buat bersaing yang sama, jadi nggak ada perbedaan laki-laki sama perempuan itu. Sebagai pekerja yang pernah mengalami namanya shift malam, aku perlu diberikan jaminan atas keamanan sebenarnya. Menurutku kalau misalnya jam kerjanya itu udah lewat jam kerja malam, misalnya kayak di pabrik ya, itu tuh harus ada jaminan seperti antar jemput yang harus benar-benar diberlakukan untuk perempuan, karena itu tentang keamanan kan. Keamanan keselamatan kerja itu udah pasti harus didapatkan oleh pekerja perempuan. Kalau menurut aku yang aku tahu mungkin aku kurang ngerti gitu ya, ada nggak beneran perbedaan laki-laki sama perempuan gajinya. Karena menurut aku kalau misalnya perempuan kerja sebagai news anchor misalnya di TV, gajinya akan lebih besar daripada laki-laki yang kerjanya jadi kuli bangunan gitu. Jadi menurut aku gaji itu bukan karena perempuan atau laki-laki, tapi karena bidang pekerjaannya itu sulit atau enggaknya, mungkin itu. Jujur selama aku bekerja, aku belum pernah yang namanya mengalami perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki atau karena gender. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini mungkin ada ya, tapi aku kurang tahu kenapa. Mungkin di bidang tertentu ya, misalnya pekerjaan yang memang harusnya dijalani oleh laki tetapi dijalani orang perempuan, tapi kalau kayak gitu harusnya perempuan lebih besar ya gajinya, karena dia mengambil alih pekerjaan yang harusnya di-handle sama laki-laki. Tapi kalau untuk pertanyaan ini aku belum pernah ngalamin.
Jadi, tapi kalau misalnya kan ada perbedaan antara gaji perempuan dan laki-laki hanya karena gender dan bukan pekerjaan yang spesifik harus dijalani oleh laki-laki atau perempuan, harusnya itu nggak boleh ada perbedaan. Karena balik lagi, dua-duanya kemampuannya sama, punya kesetaraan dan kesempatan yang sama. Menurut saya, perempuan harus diberikan mendapat pendidikan yang tinggi juga, terus kesempatan buat bersaing di dunia kerja. Jadi seandainya kerjaan itu berat, bukan berarti perempuan nggak bisa, harus dites dulu gitu. Harusnya lebih diperbaiki lagi ke depannya atau ada kebijakan baru ke depannya. Dan untuk peraturan-peraturan pekerjaan yang tidak menerima perempuan yang sudah menikah, itu juga harus diberikan kebijakan selanjutnya, karena perempuan yang sudah menikah pun masih memiliki kesempatan yang sama. Itu tidak menjadi halangan ketika kita sudah menikah, tapi mungkin ada pengecualian tertentu. Rasanya masih kurang diperhatikan untuk seorang pekerja perempuan. Mudah-mudahan ke depannya pekerja perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dan tidak dibatasi lagi hanya karena gender. Terima kasih. Oke guys, itu tadi beberapa pendapat terkait pekerja perempuan dari perempuan-perempuan lain dengan latar belakang yang berbeda. Nah, baiknya kita menciptakan ruang kerja yang nyaman, aman, dan tidak mendiskriminasi hanya karena faktor kelamin, serta memberikan ruang aman dan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sebelum program Sudut Pandang di podcast Cerita Perempuan berakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga dengan berbagi sudut pandang dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman ke depannya bagi semua. See you, kita perempuan dan kita punya cerita. Cerita Perempuan.